area longsoran yang menimbun rumah warga. Langsung cuma membuat sampai 4-5 rumah ya. Ini kenapa kan si tebing ini awalnya tebing hujan lebat, saluran air tertutup oleh longsoran dan airnya meluap ke arah sini. Ini tebing ya, longsor ke sini ya. Iya. Terus antisipasi ini kan rawan nih, takut longsornya gimana kan sekarang? Mungkin untuk sementara tanah ini akan di apa? Untuk menjaga Jembatan Putra Pinggan di perbatasan Kecamatan Kalipucang dan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat amblas dan nyaris ambruk akibat tergerus banjir bandang sejak Minggu sore. Akibatnya arus lalu lintas menuju Pangandaran dari Ciamis dan Banjar lumpuh karena jembatan tak bisa dilalui kendaraan. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, jembatan itu amblas akibat tiang penyangganya tergerus oleh derasnya luapan air sungai Ciputra Pinggan. Sungai ini meluap setelah hujan deras mengguyur kawasan Pangandaran. Yusri menambahkan kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, hanya mengganggu arus lalu lintas kendaraan dari dua arah. Sejumlah petugas kepolisian telah dikerahkan untuk pengamanan. Mereka akan mengarahkan kendaraan dari Pangandaran menuju Banjar agar melewati jalur alternatif. Menurutnya dari Pangandaran menuju ke Banjar bisa melewati Langkap Lancar, Selasari dan Kalijati, sedangkan kendaraan yang hendak ke Tasikmalaya dapat melewati Cimerak, Sindangsari, Legok, Cikalong dan Cikatomas. Sementara yang menuju Bandung, Garut, Cianjur dan Sukabumi bisa melewati Cimerak, Cikalong dan Pamengpeuk. Sementara itu, pemirsa, jenazah santri korban perahu tenggelam di Tuban, Jawa Timur tiba di rumah duka di Brebes, Jawa Tengah. Jenazah merupakan satu dari 7 korban tewas akibat perahu tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Tuban. Jenazah Muhammad Afiq Fadil, 19 tahun, santri Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur, yang tewas akibat perahu terbalik, Minggu pagi tiba di rumah duka di Desa Bulak Paren, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Jasad korban baru ditemukan pada Sabtu sore. Afiq adalah anak bungsu dari 2 bersaudara, anak pasangan Rasbun dan Tuti Mariati yang belajar di pondok pesantren tersebut selama 2,5 tahun. Ayah korban, Rasbun, mengaku sangat kehilangan anaknya. Ia terakhir bertemu Afiq saat Lebaran Idul Fitri lalu. Sebelumnya 25 santri pondok pesantren Langitan menumpang perahu ke pasar sejauh 3 km dari pondok pesantren. Namun akibat kelebihan muatan perahu terbalik hingga 25 santri tercebur ke sungai. 18 orang berhasil selamat namun 7 santri meninggal dunia. Ya, orang mau lebaran. Kalau cita-citanya mau jadi pendakwah gimana? Ya, Bakatnya kaligrafi terus kapan? Pada hari itu sebenarnya juga dari pihak keamanan pondok itu sudah melarang gitu, tapi entah dari celah mana ada beberapa santri dari berbagai komplek itu dia naik perahu dan kebetulan perahu itu ditumpangi oleh grup. Satu dari 7 santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo masih belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait musibah ini. Dan berikut nama-nama santri yang menjadi korban tewas akibat perahu terbalik di Tuban, Jawa Timur.